Halo sahabat Yuda Kunjuror, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit hingga akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit. Di video kali ini juga saya akan membahas beberapa deretan nama-nama raja yang pernah berkuasa di masa kejayaan Kerajaan Majapahit dan beberapa peninggalan Majapahit yang hingga sampai saat ini masih ada di Indonesia, di Nusantara kita tercinta. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, ada baiknya kalian like, share, komen, dan subscribe channel saya ini agar channel saya bisa lebih berkembang dan kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ulasan sejarah. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di dalam sejarah Indonesia. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai dari berdirinya sekitar tahun 1293 Masehi hingga tahun 1500 Masehi, di mana tumbuhnya kerajaan tersebut dimulai akibat dari runtuhnya Kerajaan Singosari serta gugurnya Kertanegara. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Setelah Singosari runtuh dan Kertanegara gugur akibat dari serangan Raja Kediri, membuat semua kerabat Kertanegara pergi melarikan diri, termasuk pula Raden Wijaya yang merupakan keponakan Kertanegara. Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Jayakatwang. Setelah itu Raden Wijaya malah balik menyerang Jayakatwang dengan bantuan dari Arya Wirajaya. Pada saat itu tentara Cina juga datang karena dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya selanjutnya menyatakan kesetiaan terhadap Cina dan meminta bantuan untuk menumpas Jayakatwang. Raden Wijaya berkedok bahwa Jayakatwang merupakan penerus Kertanegara sehingga membuat Cina menerima permohonan tersebut. Setelah Jayakatwang menyerah dan pasukan Cina, Raden Wijaya mengambil alih dan menumpas ribuan tentara Cina dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Kemudian dimulailah sejarah Kerajaan Majapahit yang berdiri dan didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, yang mana berikutnya Raden Wijaya mendapat gelar Kertajasa. Kerajaan Majapahit ini sendiri dibangun di atas hutan terik, yaitu di sekitar tepi Sungai Brantas. Pemilihan tersebut karena Sungai Brantas merupakan akses keluar masuk wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Berikut silsilah raja-raja dan masa kejayaan Majapahit. Pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit yang mempunyai gelar Sri Kertajasa Jayawardhana. Ia bertahta sejak awal tahun berdirinya kerajaan tersebut, yaitu tahun 1293 Masehi hingga tahun 1309 Masehi. Sebagai seorang raja pada saat itu, Raden Wijaya memperistri keempat putri Kertanegara yang merupakan pamannya sendiri. Dari permaisuri Gayatri, Raden Wijaya mendapat dua orang putri, yakni Raja Dewi Maharajasa dan Tribuana Tunggadewi. Sementara dari Tribuana ia memperoleh satu orang putra yang diberi nama Jayanegara. Selama masa pemerintahannya ini, Raden Wijaya memberi kedudukan tinggi kepada para pengikut setianya. Meski begitu, ada saja yang tetap tidak puas dan alhasil menimbulkan banyak pemberontakan kala itu. Kemudian di tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya dinyatakan wafat lalu didarmakan di daerah dekat Blitar, yaitu Antapura. Sepeninggalan raja, putranya yang bernama Jayanegara kemudian naik takhta dan dengan gelar Sri Jayanegara. 2. Jayanegara. Sejarah Kerajaan Majapahit berikutnya selanjutnya oleh Jayanegara yang merupakan putra dari raja terdahulu. Pada masa pemerintahannya ini, ia mengalami banyak sekali pemberontakan hingga akhirnya harus melarikan diri ke Babandia dan diselamatkan pasukan Bayangkari di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Karena siasat brilian dari Gajah Mada, pemberontakan di Majapahit bisa ditumpas, dan sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada pun kemudian diangkat dan dinobatkan menjadi patih di Kahuripan dan patih di Daha atau Kediri.
Jaya Negara sendiri tewas pada tahun 1328 karena dibunuh Tabib Israna Ratanca dan didarmakan dalam pura. 3. Tribhuwana Tunggadewi. Karena Jaya Negara tidak memiliki putra, maka tahta kerajaan Majapahit digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, yang kemudian memiliki gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Sejarah kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi sempat terjadi pemberontakan yang dipadamkan juga oleh Patih Gajah Mada. Tribhuwana Tunggadewi berada di tahta selama 20 tahun selamanya, yang kemudian pada tahun 1350 ia mengundurkan diri. Selanjutnya putranya yang bernama Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja dan mempunyai gelar Sri Rajasa Negara. Hayam Wuruk selama pemerintahnya didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada yang telah berhasil menaklukkan banyak daerah di Nusantara. 4. Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit berada pada puncak kerajaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk karena cita-cita Gajah Mada yang ingin menaklukkan Nusantara berhasil terwujud. Namun terjadinya perang bubat antara Pajajaran dan Majapahit membuat usaha politik Gajah Mada berakhir di tahun 1357. Gajah Mada pun wafat di tahun 1364 Masehi dan disusul Hayam Wuruk di tahun 1389. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan sepeninggalannya. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran setelah terjadi konflik terkait perebutan tahta. Waktu berakhirnya kerajaan Majapahit ini diperkirakan sekitar tahun 1478 hingga 1527 menjelang masuknya kerajaan Islam di tanah Jawa. Berikut beberapa peninggalan kerajaan ini. 1. Candi Ceto. Candi Ceto berada di Dusun Ceto, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut perkiraan candi satu ini dibangun sekitar abad 15 Masehi, yaitu pada akhir keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Selain Candi Ceto, beberapa candi sepeninggalan kerajaan ini yaitu Candi Pari, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Tikus, dan Candi Suku. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma juga merupakan sepeninggalan kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama merupakan karangan Empu Prapanca dan berisi sejarah kerajaan Majapahit dan perjalanannya selama itu. Sedangkan Sutasoma adalah karangan Empu Tantular yang dibuat pada abad ke-14, di mana di dalamnya terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk semboyan NKRI. Hingga saat ini, peninggalan dari kerajaan Majapahit tersebut masih dijaga dan baik sebagai bentuk peninggalan sejarah. Bahkan sumbangsih yang berkelanjutan dari kerajaan Majapahit ini yaitu adanya arsitektur Pandopo yang saat ini masih banyak digunakan meski kerajaan yang eksis setelah itu memiliki corak Islam. Nah oke, itu tadi sedikit ulasan sejarah tentang kerajaan Majapahit dari masa kejayaan hingga berakhirnya kerajaan tersebut. Buat kalian yang suka dengan konten saya kali ini, mari kita berteman dengan cara like dan subscribe channel saya ini agar channel saya bisa lebih berkembang. Buat kalian yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena jika tanpa kalian channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. See you next time. Thanks for watching. Goodbye. you